Kali ini saya akan membahas tutorial Excel, sedangkan materi yang akan dibahas adalah pembuatan kwitansi atau mungkin juga tanda bukti pembayaran. Nah, untuk membuat kwitansi di sini kolom-kolom yang diisi, yang nantinya diisi itu yang saya kasih warna kuning. Nah, di sini kasih warna kuning. Perlu diingat, di dalam Excel tidak selamanya satu teks itu tertulis dalam satu kolom seperti ini, kolom B. Nah, kalau memang dibutuhkan satu teks itu melebihi dari satu kolom, nyebrang seperti ini. Nah, begitu juga ini. Nah, seperti ini yang tanda kuning. Nah, untuk penulisan yang panjang semacam ini, ya, telah terima dari, tidak selamanya harus di merger. Nah, kita lanjut lagi. Jadi, kalau kita menulis di Excel tulisan yang panjang seperti ini tulisan yang panjang tidak selamanya harus di merger. Yang ini merger, tidak selamanya. Kalau memang ditulis langsung bisa, itu tidak perlu di merger. Sekarang akan saya bahas mengenai pengertian merger dan wrap tag. Nah, jadi kadang kita salah mengoperasikan merger dan wrap tag yang seharusnya tidak perlu di merger, itu di merger, makanya akan kesulitan. Nah, tapi jarang orang yang mempergunakan wrap tag. Nah, kita akan membahas tentang merger dan wrap tag. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu tentang merger. Pada dasarnya, merger itu adalah penggabungan antar baris seperti yang ada di panah ini. Penggabungan antar baris, maka panahnya ke bawah, itulah merger. Nah, jadi kalau untuk ke kanan, kalau memang tidak perlu di merger. Semacam ini, jenis kelamin ini tidak perlu di merger. Nah, yang di merger itu adalah yang untuk menggabungkan ke bawah atau mungkin gabungan ke bawah baris dan ke kanan, atau mungkin gabungan ini. Nah, sebagai contoh adalah ini, dan akan saya buat dari awal ini. Yang di bawah akan saya coba. Nah, pertama kita membuat tabelnya terlebih dahulu. Tabel kita bikin garisnya. Nah, dia seperti ini ya. Nah, nomor berhubung menyeberang baris, kita merger. Begitu juga nama, kita merger. Nah, tapi yang ini tidak perlu di merger, ini ke sini tidak perlu di merger. Ada cara lain untuk menggabungkan antar baris. Nah, kalau antar kolom, kalau antar baris merger, kalau antar kolom itu sebetulnya bukan merger tapi center cross kolom. Nah, setelah ini, jadi yang kalau hal seperti ini, yang perlu di merger itu yang menyeberang antar baris saja, yaitu nomor dan nama. Agar rata di tengah, kita sorot dulu, klik yang di atas ini, dia rata tengah. Sedangkan untuk membuat rata tengah antar baris dalam satu baris ini, kita mempergunakan di sini alignment. Nah, di sini di horizontal. Nah, kita mengaturnya kan horizontal, pilih horizontal. Di sini pilih center across selection. Nah, seperti itu. Kita coba. Berarti kita sorot semuanya aja, tidak pengaruh. Agar ini rata di tengah, ini jenis kelamin dan rentang usia, kita sorot semuanya, kita klik alignment, kemudian kita pilih center across kolom. Berarti rata tengah menyeberang kolom. Terus oke. Nah, maka di sini jenis kelamin, rentang usia dan sebagainya sudah rata tengah dalam kolom ini. Nah, ini tidak di merger ini, maka saya klik masih bisa berdiri sendiri. Nah, ini. Jadi kalau memang rata sebaris itu tidak dengan di merger. Coba bedakan dengan di merger. Kalau ini sama ini di merger, ini sudah dalam satu klik ini. Berarti bukan dengan di merger tapi mempergunakan alignment
di horizontal ini pilih center across selection. Oke. Jangan lupa atau jangan si kelalen subscribe untuk melihat materi-materi lainnya. Jangan si kelalen subscribe yang berada di pojok kanan bawah. Nah, kita kembali lagi ke tutorial pembuatan kwitansi atau Nah, sekarang kita kembali ke lembar kerja kwitansi atau surat bukti pembayaran. Jadi, intinya match cell itu digunakan untuk menggabungkan baris jika kita menulis untuk rata tengah menyeberang baris. Nah, atau untuk menuliskan numbering atau angka ataupun tanggal yang tidak muat dalam satu kolom. Misalnya di sini kita menuliskan angka 2 juta. Nah, muncul tanda bintang karena di sel C ini tidak cukup untuk menuliskan angka tersebut. Baru kita merger barisnya sepanjang yang dibutuhkan, kita merger cukup. Jadi untuk menuliskan angka yang tidak cukup dalam satu kolom itu di merger. Tapi kalau teks walaupun tidak cukup itu tidak perlu di merger semacam ini, tidak perlu. Nah, begitu juga kita menuliskan tanggal, misalnya 12 Juli bulan 7 2019. Nah, ini tidak cukup. Di sini tidak cukup, baru kita merger. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Perlu diingat, saya di sini kita sedang mempelajari cara penulisannya. Jadi bukan bentuk. Nah, ini cara, sedangkan bentuknya di sini kwitansi mau di kiri, di kanan. Nah, itu tergantung perintah dari atasan. Kemudian cara menuliskan atau mengoperasikan tanggal. Tanggal itu dikategorikan numbering, jadi bukan kalimat. Jadi untuk menuliskan tanggal sebaiknya di kolom tersendiri agar mudah dioperasikan dengan operasi matematika. Nah, bisa dioperasikan misalnya tanggal 12 tambah 1 jadi tanggal 13 dan seterusnya. Nah, di sini untuk menuliskan tanggal saya coba dulu. Kita tuliskan tanggal 12 bulan, bisa dengan strip atau garis miring, bulan 7 tahun 2019. Nah, di sini tertulis 12/07/2019. Untuk memformat tanggal sesuai dengan yang kita inginkan di sini dengan menekan number date. Nah, di sini ada yang tanggal, bulan, dan tahun bentuk memanjang, ada yang bentuk strip, ada yang pakai harinya. Nah, ya kita pakai yang bentuk lengkap 14, terus bulan, terus tahunnya. Nah, seperti ini. Agar rata ke kiri, kita klik yang rata kiri. Inilah cara penulisan tanggal. Jadi sebaiknya tanggal ditulis di kolom tersendiri. Nah, jadi jangan digabung, misalnya lunas dibayar TGL spasi 12 Juli 2019. Nah, bukan berarti tidak boleh, tapi di sini sangat mungkin terjadi kesalahan ataupun tag ini tidak bisa di-link untuk ke tempat lain atau tidak bisa dioperasikan dalam bentuk matematika karena gandeng, tulisannya gandeng seperti ini. Nah, seandainya kita menuliskan salah di sini, misalnya tanggal 34, dia tetap mau saja, atau bulan di sini keliru, kebalik, bulannya yang bulan 15, bulan 15 kan nggak ada, ya dia mau saja dan salah itu.
Tapi bandingkan seandainya di sini karena sudah di format tanggal kita menuliskannya salah, misalnya 12 bulan 15 tahun 2019. Nah, dia salah, dia tidak berubah, dianggap tag. Nah, bedakan dengan 12 bulan 07 2019, dia dianggap tag, berubah menjadi Juli. Di samping itu, jika kita menuliskan tanggal dengan berdiri sendiri, itu bisa di link ke tempat lain, di link itu digabung. Misalnya antara tanggal ini dengan tanggal ini sama, untuk memperkecil kemungkinan salah tulis, kita bisa menggabungkannya, melingkannya dengan menekan sama dengan, berarti kolom itu sama dengan ini, otomatis ini selalu sama. Seandainya ada perubahan di kolom ini menjadi 29 bulan 12 tahun 2019, di sini diganti, otomatis sininya ikut berubah. Berhubung tidak cukup, ini kita lebarkan. Nah, ininya juga ikut berubah. Apapun yang tertulis di sini itu dia akan mengikuti. Nah, itu fungsinya, jadi memperkecil kemungkinan kesalahan. Misalnya di sini 30 bulan 9 tahun 2019, otomatis sini juga ikut bulan itu. Kalau kurang lebar, dilebarkan. Tek pindo ini mending aja ngasih kelalen subscribe. Aja ngasih kelalen subscribe, karena subscribe itu gratis alias orang bayar. Di samping itu, penulisan tanggal semacam itu juga akan mempersingkat dan efektif jika kita bekerja dengan lembar kerja yang banyak. Nah, misalnya seperti ini, kita tinggal menuliskan 1 bulan 8 tahun 2019. Ini otomatis menyesuaikan seperti itu. Di sini juga kita tinggal menulis 1 bulan 2 bulan 2019. Nah, sangat cepat sekali jika menuliskan tanggal yang berdiri sendiri. Demikian tadi tutorial untuk kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment agar kita bisa berbagi lebih banyak. Mari berbagi ilmu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.